Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik para pelajar jenjang SD, MI, SDLB paket A kelas 5. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Juga kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang mengampu di kelas 5. Lebih khusus lagi yang mengampu mata pelajaran matematika kelas 5. Juga kepada Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik yang memiliki putra putri atau mungkin cucu kelas 5 SD. Kali ini melalui channel ini saya akan menyampaikan pembelajaran seri ke-13 untuk mata pelajaran matematika. Materinya untuk kelas 5 masih tentang kecepatan. Kali ini adalah bagian yang kelima. Kali ini kita akan membahas soal asik berlatih yang menjadi tugas adik-adik pada pembelajaran seri ke-12 yang lalu, yaitu tentang menyelesaikan masalah terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah dikerjakan tugasnya? Ada 6 soal kemarin ya. Ada kesulitan? Masa susah? Kan contoh sudah lengkap pada 3 contoh dan semua soal itu hampir sama dengan contoh. Bahkan ada 2 soal yang ternyata sama sehingga ngerjakan sekali otomatis untuk menjawab 2 kali. 2 soal maksud saya. Adakah kesulitan? Kalau ada kesulitan atau ada nanti coba kita cocokkan dengan pembahasan yang akan saya sampaikan. Kalau ada salah tidak usah putus asa, tidak usah bersedih. Silahkan nanti dibetulkan dan harapannya ketika nanti dilakukan penilaian oleh Bapak Ibu guru, baik penilaian harian, tengah semester maupun akhir semester, bahkan akhir tahun, ada soal yang seperti soal yang akan kita bahas nanti, adik-adik tidak salah lagi. Kalau masih salah lagi ya nasib ya. Oke ya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung akan share screen saja dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Jadi ini seri pembelajaran ke-13. Artinya adalah kecepatan yang terakhir. Nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang volume, kemudian tentang debit. Ya. Mudah-mudahan ini membantu khususnya bagi adik-adik dan juga bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua wali siswa atau wali peserta didik. Karena ini masih menyangkut tentang kecepatan, maka tujuan yang akan kita capai melalui pembelajaran ini bahwa diharapkan melalui paparan, diskusi atau tanya jawab, pembahasan contoh dan latihan, diharapkan adik-adik dapat menguasai 3 kemampuan. Yang pertama, mengonversi satuan kecepatan dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Kemudian menghitung salah satu dari kecepatan, jarak atau waktu bila 2 diantaranya diketahui. Dan kali ini fokus yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah terkait dengan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Ini kita rancang pembelajaran 9 sampai ke 13 tentang kecepatan ini. Nah, sebelumnya adik-adik harus selalu ingat bahwa untuk menyelesaikan masalah itu paling tidak ada 3 yang harus adik-adik bisa lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, paham masalah. Paham masalah itu maksudnya
tahu persis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, kalau itu aja enggak ngerti ya susah. Kemudian yang kedua, tahu cara. Nah, tahu cara itu maksudnya ya tahu atau ingat rumusnya, aturannya, strateginya, pengertiannya, tahu cara. Yang ketiga, bisa menghitung. Ketiga-tiganya harus adik-adik kuasai. Kalau hanya tahu cara paham masalah, tahu yang diketahui, tahu yang ditanyakan, tapi rumusnya lupa ya selesai. Atau paham masalah, tahu yang diketahui, tahu yang ditanya, ingat rumusnya, tapi tidak bisa menghitung, ya tidak bisa juga. Jadi harus tiga-tiganya. Paham masalah, maksudnya tahu yang diketahui, tahu yang ditanya. Kedua, tahu caranya, ingat rumusnya, ingat aturannya. Dan yang ketiga, harus bisa menghitung. Oleh karena itu, supaya caranya tahu, harus diingat kembali ini bagaimana menyelesaikan masalah kalau ada dua buah kendaraan, misalkan kendaraan yang satu itu kita tulis K1 dengan kecepatannya misalnya P1, kemudian kendaraan kedua, entah mobil, entah motor, entah sepeda, bahkan mungkin tidak pakai kendaraan, jalan kaki, itu dengan kecepatan P2, berjalan pada jalur yang sama. Lah kalau jalurnya beda ya, karena ini nanti yang kita bahas tentang berpapasan kalau arahnya berlawanan, atau yang kendaraan yang jalan belakangan itu menyusul yang sudah berjalan duluan. Nah, kalau jalurnya tidak sama kan tidak mungkin akan berpapasan atau menyusul. Nah, misalnya menempuh jarak dari A ke B atau dari P ke Q atau dari Jogja Semarang dan seterusnya ya, atau sebaliknya dari B ke A. Itu kalau arahnya sama nanti dia menyusul yang belakangan, kalau arahnya berbeda itu berpapasan di jalan. Misalnya jarak kedua kota atau kedua tempat itu adalah D. D-nya bisa kilometer, bisa meter, demikian juga kecepatannya bisa kilometer per jam, bisa kilometer per menit, bisa meter per detik, meter per menit. Ya. Maka nanti ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila kedua kendaraan itu berangkat dari arah berlawanan. Satu dari A, satu dari B, dan berangkat pada waktu yang sama. Maka dia nanti akan berpapasan. Waktu yang diperlukan untuk kedua kendaraan berpapasan itu bagaimana? Kemudian pada waktu atau pada jarak atau biasanya pada kilometer berapa? Nah, kilometer berapa itu bisa dari A, bisa dari B. Kemudian pukul berapa dia berpapasan? Kemungkinan kedua, waktu berangkatnya tidak bersamaan. Misalnya kendaraan pertama jalan duluan, kemudian kendaraan B jalan belakangan. Karena arahnya berlawanan, jalurnya sama, tetap ada kemungkinan apa? Pasti dia akan berpapasan. Pada kilometer berapa atau pada jarak kilometer berapa kedua kendaraan berpapasan, dan pada pukul berapa, biasanya yang ditanyakan begitu. Kemungkinan ketiga arahnya sama. Sama-sama dari A atau sama-sama dari B. Kendaraan pertama jalan duluan, kendaraan kedua menyusul. Kalau kecepatan kendaraan yang kedua yang menyusul tadi, ya atau yang jalan belakangan tadi itu lebih cepat, lebih besar dibandingkan kecepatan kendaraan yang jalan pertama, ada kemungkinan kendaraan kedua akan menyusul di jalan. Tapi kalau kecepatannya sama atau bahkan kurang dari
kendaraan yang pertama ya nggak mungkin menyusul, ketinggalan terus. Nah, ini harus selalu diingat karena soal-soal nanti terkait dengan ini penyelesaiannya. Mungkin masalah terkait dengan yang pertama, berlawanan arah waktu berangkat bersama-sama, atau mungkin berlawanan arah waktu berangkat berbeda, atau kemungkinan ketiga, yaitu satu arah jalan waktu berangkat berbeda dengan catatan yang kendaraan jalan belakangan itu kecepatannya lebih besar atau lebih cepat, maka akan menyusul di jalan. Kapan waktu menyusul? Pada jarak berapa atau pada kilometer berapa? Bisa jadi yang ditanya hanya pukul berapa, atau mungkin pada kilometer berapa, atau mungkin ditanyakan kedua-duanya. Yo, kemarin sudah kita bahas, kita berikan contoh. Mana? Kalau kedua kendaraan berjalan berlawanan arah pada jalur yang sama, waktunya bersamaan berangkat. Maka waktu untuk kedua kendaraan berpapasan itu bagaimana? Ya, siapa yang ingat? Harus ingat semuanya. Nah, kalau udah ingat ya gimana? Menyelesaikan masalah kalau ingat aja enggak? Ya. Mana? T ya, T sama dengan apa? Iya, T sama dengan D dibagi P1 tambah P2. Jangan lupa ini. Kemudian pada jarak berapa dari A atau pada kilometer berapa dari A? Ya. Iya, D1 sama dengan P1 kali T. Kalau dari B, iya, D2 sama dengan P2 kali T. Atau boleh juga tidak begini, tapi langsung menggunakan D2 itu sama dengan D jarak yang ditempuh sampai kedua kendaraan tadi dikurangi yang sudah dihitung pada jarak dari A tadi. Ini kalau kedua kendaraan berangkatnya pada waktu yang sama, berlawanan arah, maka waktu untuk kedua kendaraan berpapasan, ingat rumusnya T sama dengan D bagi P1 tambah P2, jarak dari kota A atau pada kilometer berapa dari A itu D1 P1 kali T, kemudian dari B D2 P2 kali T, atau D2 sama dengan D dikurang D1. Sama saja kalau dihitung D2 dulu, maka nanti D1-nya sama dengan D dikurangi D2. Tolong ini diingat betul, supaya paling tidak syarat kedua tadi terpenuhi, tahu cara, ingat rumusnya. Ayo sekarang yang kedua, kalau berangkatnya waktunya berbeda. Gimana? K2 berangkat duluan, K1 berangkat duluan, kecepatan kendaraan kedua lebih cepat. Maka yang harus dihitung dulu apa? Ya, selisih waktu. Selisih waktu berangkat antara kendaraan pertama dan kedua berarti sama dengan itu adalah T1. Itu kendaraan kedua berangkat dikurangi waktu kendaraan pertama berangkat. Baru dihitung waktu untuk kedua kendaraan berpapasan itu dihitung dari K2 berangkat, dari kendaraan yang kedua berangkat. Bagaimana? Ya. Iya, T sama dengan D dikurangi P1 dikali T1 dibagi P1 tambah P2. Kalau dihitung jaraknya ya sama dengan yang ini tadi, pada jarak berapa atau pada kilometer berapa sama. Boleh dihitung D2 duluan, baru kemudian nanti D1-nya D dikurangi D2. Boleh sama saja. Tolong ini diingat betul ya. Kemudian kalau searah, kendaraan pertama duluan, kecepatan kendaraan kedua lebih besar, maka kendaraan kedua
akan menyusul kendaraan pertama yang berangkat duluan. Waktu untuk K2 menyusul K1 itu gimana ngitungnya? Rumusnya bagaimana? T ya, T sama dengan D dibagi P1 P2 itu kalau berpapasan pada waktu yang sama. Ini pada berpapasan pada waktu yang berbeda lah. Kalau menyusul, iya T sama dengan P1 kali T1 dibagi P2 dikurang P1. Ingat, ya, bukan ditambah tapi dikurang. Pada jarak berapa? Hitung dari kendaraan yang kedua berangkat, ya, dari kendaraan kedua berangkat yaitu D2 P2 dikali T. Ya, tolong ini diingat karena ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini saja tidak ingat, gimana mau menyelesaikan masalah? Paling-paling bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemana? Pegadaian. Nah, oke. Nah, sekarang mari kita bahas 6 soal asik berlatih atau ayo berlatih. Ada yang asik berlatih, ada yang ayo berlatih. Kita lihat nomor 1. Ali bersepeda dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Kok kecepatan rata-rata? Ya, yang tepat memang kecepatan rata-rata karena tidak mungkin kendaraan kok jalannya kecepatannya tetap terus ya. Kalau jalannya nanjak pasti dia lambat. Kalau jalannya turun mungkin cepat. Jalannya belok pasti ngerem. Ya. Kemudian di depan ada kendaraan mesti ngerem. Jadi kecepatan itu yang tepat adalah kecepatan rata-rata. 20 km per jam berangkat pada pukul 7. 1,5 jam kemudian Budi menyusul Ali menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Pada kilometer berapa dan pada pukul berapa Budi menyusul Ali? Ayo. Berarti ini menggunakan rumus yang mana? Nomor 1, 2, 3. Dia nomor 3 ini ya, menyusul. Tapi sebelumnya kalau rumusnya sudah tahu ini. Karena masih ada di sampingnya. Sekarang harus paham dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Di penyelesaian, ini masalah 2 kendaraan searah dan menyusul. Berarti yang masalah ketiga ini, kemungkinan ketiga. Maka apa yang diketahui? Nah, ini 2 kendaraan, K1 itu sepeda, kecepatannya P1 20 km per jam, berangkat pada pukul 7. Dan kendaraan kedua itu sepeda motor, kecepatannya 30 km per jam, berangkat 1,5 jam kemudian, berarti pukul 08.30, menempuh jarak dari P ke Q. Tidak diketahui berapa jaraknya, tidak masalah karena nanti yang dihitung adalah pada jarak atau pada kilometer berapa menyusul. Jadi yang ditanyakan pada kilometer berapa Budi dalam ini kendaraan kedua menyusul Ali atau menyusul kendaraan pertama. Dan pada pukul berapa. Nah, apa yang pertama dijawab dulu. Yang dicari tahu dulu apa? Ini selisih waktu ini dulu ya kan? T1-nya. Jadi, nah ini selisih waktu berangkat T1 itu sudah tahu ini 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 1,5 jam. Tuh ya, 1,5 itu setengah itu kan 0,5. Kalau 1,5 berarti 1,5. Kemudian apalagi yang dihitung? Ini waktu tempuh kendaraan kedua menyusul kendaraan pertama T. Ini rumusnya P1 dikali P1 bagi P2 dikurang P1. Jadi
P1-nya 20, T-nya 1,5, P2-nya 30, dikurang P1-nya 20. Nah, sampai di sini dulu. Bisa dipahami, kita sudah berusaha pelan-pelan. Rumusnya T sama dengan P1 kali T1, P1-nya 20. Ini diketahui P1-nya 20, T1-nya ini 1,5 dibagi atau per P2 30 dikurangi P1-nya 20. Baru dihitung. Jadi kan setelah itu kan setelah tahu cara bisa menghitung. Nah, kalau ini ngitungnya enggak bisa ya sampai di sini saja. Selesai. Selesai enggak selesai bisanya sampai di situ. 20 kali 1,5 itu berapa? 20 kali 1, 20. 0,5 kali 20 adalah 10. Berarti 30. Nah, 30 dikurangi 20 itu 10. Nah, berarti 30 dibagi 10. Dibagi 10 semua ya. Ini 3, ini 1. Biasanya nolnya dicoret. Dicoret itu maksudnya dibagi 10 semua. 10 bagi 3, 30 bagi 10 adalah 3. 3 maksudnya adalah 3 jam. Jadi waktu diperlukan kendaraan kedua menyusul kendaraan pertama tadi 3 jam dari waktu kendaraan kedua berangkat. Jadi dari pukul 08.30. Jadi pukul berapa? Tambahkan waktu kendaraan kedua menyusul kendaraan pertama pada pukul berapa? Ya pukul 08.30 ditambah 3 jam atau 03.00. Yaitu pukul 11.30. Terus pada jarak berapa? Gimana ngitung jaraknya? Ya di 2, P2 kali T. P2-nya tadi berapa? 30. T-nya 3 jam, berarti 90 km. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi lanjut. Oke. Baru kalau begitu jadi Budi menyusul Ali pada kilometer 90. Maksudnya pada jarak 90 km dari P tadi ya. Dan pada pukul 11.30. Nah, sampai di sini bisa dipahami pelan-pelan ya. Bisa dilanjut ke nomor berikutnya. Oke, kalau bisa kita lanjut nomor 2. Nah, ini soalnya AB, ini artinya nomor 2 itu 2 soal. Ali bersepeda motor berangkat dari kota P pada pukul 7 menuju kota Q yang berjarak 250 km dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada saat yang bersamaan, Budi berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pertanyaan yang A, pada kilometer berapa dan pada pukul berapa Ali dan Budi berpapasan di jalan. Jadi yang A ini waktunya bersamaan. Sedangkan yang B, jika waktu berangkatnya tidak bersamaan, yaitu Ali berangkat pukul 7, sementara Budi berangkatnya pukul 08.30, pada kilometer berapa dan pukul berapa Ali dan Budi berpapasan di jalan. Jadi ini sama-sama berpapasan. Yang A ini waktunya berangkat sama-sama. Yang kedua waktu berangkatnya berbeda. Berarti ini masalah pertama dan kedua. Kalau yang tadi masalah ketiga menyusul. Ingat rumusnya, kalau waktu berangkatnya sama, bagaimana T-nya? Ya, D dibagi P1 tambah P2. Kalau waktunya
berbeda. Mana? Iya, PT sama dengan D dikurang P1 kali T1 dibagi P1 tambah P2. Nah, sebelumnya apa yang harus kalian lakukan? Menuliskan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nah, ini penyelesaiannya. Ya, kan sudah ini. Jadi di sini diketahui dua kendaraan K1 sepeda motor dengan kecepatan V1 40 km per jam berangkat dari P ke Q, dikendarai oleh Ali. Kemudian kedua kendaraan sepeda motor juga dikendarai oleh Budi dari Q ke P. Jaraknya tahu 250 km. Kecepatan kendaraan kedua yang dinaiki oleh Budi 60 km per jam. Pertanyaan A, waktu berangkat apa? Waktu berangkat tadi K1 dan K2 bersamaan yaitu pukul 7. Sedangkan yang B waktu berangkat berbeda. Kendaraan pertama pukul 07.00 dan kendaraan kedua 08.30. Yang ditanyakan sama, pada kilometer berapa dan pukul berapa Ali dan Budi, maksudnya kendaraan kedua dan pertama tadi berpapasan. Nah, paham sampai di sini? Jadi nomor 2 itu 2 soal. Yang pertama berangkatnya bersamaan, yang B berangkatnya berbeda. Kendaraan pertama duluan pukul 7, kendaraan kedua pukul 08.30. Jelas sampai sini? Yang ditanya sama, pada kilometer berapa dan pukul berapa Ali dan Budi berpapasan di jalan. Yang A, ini kedua kendaraan tadi berangkatnya waktu bersamaan. Maka langsung bisa dihitung T-nya. Waktu tempuh kedua kendaraan untuk berpapasan atau waktu yang diperlukan kedua kendaraan berpapasan tadi T. Apa tadi rumusnya? Iya, D dibagi P1 tambah P2. D-nya berapa? Ini 250, V1-nya 40, V2-nya 60. Sampai di sini bisa dimengerti. Bisa dilanjut. Nah, 40 tambah 60 itu 100, berarti ini 250 bagi 100. Berapa? Iya, 2,5 jam. Sampai di sini paham? Kalau begitu, 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit ya. Atau bisa ditulis 02.30. Kalau begitu, pukul berapa berpapasan? Ya, dari berangkatnya tadi pukul 7 ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9.30 menit. Pada jarak berapa dari P? Iya, D 1 P1 kali T. P1-nya 40, T-nya 2,5. Berarti ini berapa? 100. Jadi dari P 100 km. Jadi berpapasan tadi, Ali sudah berjalan 100 km. Berarti si Budi berapa kilometer? Ya bisa langsung 250 kurangi 100. Atau pakai D2 sama dengan P2 kali T juga boleh. 60 kali 2,5 itu 150 km. Boleh juga 250 dikurangi 100. Sama juga 150. Banyak jalan menuju Roma.
Jadi Ali dan Budi berpapasan pada kilometer 100 dari kota P atau pada kilometer 150 dari Q pada pukul 09.30 menit. Mana sampai di sini bisa dipahami? Ya. Bahkan kalau mau difoto, ya, atau nanti ada yang ketutup kalau difoto. Tolong dipahami betul. Ini baru jawab yang A. Sekarang bagaimana yang B? Kalau yang B itu berangkatnya berbeda. Maka harus dicari dulu selisih berangkat kedua kendaraan, yaitu T1 itu sama dengan kendaraan kedua berangkat yang belakangan dikurangi yang duluan. Itu 0830 dikurangi 0700 0130. Artinya apa ini? 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. 1,30 per 60 itu kan setengah. 1,5 atau 1,5 jam. Terus apalagi yang dihitung? Ya, iya waktu yang diperlukan kendaraan berpapasan. T, apa rumusnya? Iya, D sama dengan V1 kali T1 dibagi V1 tambah V2. D-nya tadi 250, V1-nya 40 kali 1,5 dibagi 40 tambah 60, V1 40, V2 60. Oke, bisa diikuti. Jadi lanjut. Iya. Hitung 40 kali 1,5 dan 40 tambah 60. 40 kali 1,5 itu 60. 40 tambah 60, 100. Nah, sekarang 250 kurangi 60 itu 190. Dibagi 100. Berapa itu? Kalau 100 bagi 100, 9 masih lebih 90. Berarti sama dengan 190 per 100 jam. Atau boleh juga 1 jam 90 per 100 kali 60 menit. Ini bisa dibagi, bagi 10. Ini 9, ini bagi 10, 10. Ini bisa bagi lagi, bagi 10 lagi. 1 ini bagi 10, 6. Sehingga 9 kali 6 berapa? Iya, 54. Berarti sini 1 jam 54 menit T-nya. Berapa ini 1 jam 54 menit itu? 1 jam 54 menit. Nah, terus apa lagi? Ya, pukul berapa itu? Dihitung dari mana? Dari kendaraan kedua berangkat, yaitu 0830 ditambah 0154. Berapa? Artinya 0154 itu 1 jam 54 menit. Sama dengan 0984 menit. Nah, 84 menit itu kan lebih dari 1 jam. 1 jam berapa menit? Ya 60. Berarti ini 84 menit itu 1 jam lebih 84 kurangi 60. 24. Tambahkan ke 9 jam. Jam 9 menjadi jam 10:24. Nah, pada jarak berapa? Dari Q, boleh dihitung dari Q dulu. Dari Q adalah D2, P2 kali T. P2-nya berapa tadi? P2-nya 60 dikali T-nya 1,5. 1, T-nya tadi berapa? 1,9.
ya, 1,9 jam ya. T-nya 1,9 jam, yaitu 114 km. Ini kan 190 per 100 itu 1,90 atau 1,9 sama saja. Itu dari Q, lah dari P berapa? Kurangi saja. 250 dikurangi 114. Berapa itu? 136 km. Jadi, Ali dan Budi berpapasan pada kilometer 136 dari P atau pada kilometer 114 dari Q. Pukul berapa? Pukul 10.24 menit. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi ini ya. Dari mana 1,9 ini? 190 T-nya tadi kan. 190 dibagi 100. Itu 1,90. Atau 1,9. 190 per 100 atau 19 per 10. Oke, bisa dilanjut. Nah, sekarang nomor 3. Masih tentang Ali. Ali bersepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Berangkat pukul 07.00. 1,5 jam kemudian, Budi menyusul berangkat dari tempat yang sama, kota A, dengan kecepatan 30 km per jam. Pada kilometer berapa dan pukul berapa Budi menyusul Ali? Ini sama dengan nomor 1 tadi kan? Hanya nomor 1 dari P ke Q, ini dari A ke B. Ya, nggak usah. Ini tinggal ngulang aja ini. Nah, jadi ini tentang dua kendaraan searah dan menyusul berangkat pada waktu yang berbeda. Kendaraan kedua tentu lebih cepat lah. Kalau ini tidak lebih cepat, tidak mungkin nyusul. Nah, jadi yang diketahui apa? Sama dua kendaraan, K1 sepeda kecepatan 20 km. Sama ini dengan nomor 1 tadi ya. 1,5 jam kemudian berarti pukul 8.30 jaraknya sama dari A ke B. Pada kilometer berapa Budi menyusul Ali dan pada pukul berapa? Ini pada kilometer berapa dan pukul berapa? Jawabnya, nah, cari selisih waktu yaitu 1,5 atau 1,5 jam. Kemudian waktu untuk berpapasan T, P1 kali T1 dibagi P2 dikurang P1. P1-nya tadi 20 dikali T1-nya 1,5. 30 dikurangi 20 itu 10. Jadi 30 per 10 itu 3 jam. Kalau 3 jam berangkatnya tadi kendaraan kedua 08.30, maka pukul berapa? Ya 8.30 ditambah 3 jam. Berarti pukul 11.30. Bisa dipahami sampai di sini? Ini ya. 11.30 pada jarak berapa? D2 P2 kali T. 30 kali 3 90 km. Jadi Budi menyusul Ali pada kilometer 90 dari A, kalau tadi dari P ya. Dan pada pukul 11.30. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Sama ini dengan nomor 1 tadi. Persis. Hanya bedanya sana P, ini AB. Sekarang nomor 4. Jody bersepeda motor dari kota A ke kota B yang berjarak 125 km dengan kecepatan 20 km per jam. Berangkat pukul 7. Pada saat yang bersamaan Eka berangkat dari kota B ke kota A
dengan kecepatan 30 km per jam. Pada kilometer berapa dan dari kota A dan pada pukul berapa keduanya berpapasan di jalan. Ini ya dihitung dari A ya. Kalau seandainya lengkap jawab dari A dan dari B boleh apa tidak? Boleh. Yang salah itu kalau tidak dijawab pada jarak berapa, kilometer berapa. Karena ini waktunya bersamaan, maka apa yang harus langsung bisa dijawab? Ya langsung dihitung waktu untuk berpapasan. Tapi sebelumnya harus ditulis dulu yang diketahui. Sebuah kendaraan Dodi dengan kendaraan sepeda motor kecepatannya 20 km per jam dari A ke B pukul 7. Saat yang sama Eka dengan kendaraan kedua juga sepeda motor kecepatannya 30 km per jam B2. Itu dari B ke A. Jarak kedua kota tadi 125 km. Pada kilometer berapa Dodi dan Eka berpapasan dan pukul berapa? Jawabnya adalah waktu diperlukan untuk berpapasan itu T. Sama dengan apa? Iya, D dibagi V1 tambah V2. D-nya 125, V1-nya 20, V2-nya 30. Berarti 125 dibagi 20 tambah 30. Bisa dipahami sampai di sini? Tinggal ngitung, masa 20 tambah 30 susah. Ya, 20 tambah 30 itu 50. 125 bagi 50, 2,5 jam. Atau 2 jam 30 menit. Karena setengah jam itu kan 30 menit. Terus apa lagi? Iya, dihitung kedua kendaraan berpapasan pada pukul berapa. Nah, dari pukul 7 berangkatnya sama, ditambah waktu yang diperlukan untuk berpapasan 02.30, 09.30. Pada jarak berapa dari A? Iya, D1, P1 kali T. P1-nya 20, T-nya 2,5. Berarti berapa itu? Iya, 50 km. Sekarang kalau dihitung dari B, tapi tidak dihitung dari B pun sudah cukup. Kalau dari B berapa? Nah, D2, B2 kali T atau langsung 125 jaraknya tadi. Dikurangi 50. Pakai ini juga boleh. V2-nya adalah 60 kali 2,5 itu 75. Atau langsung pada jarak. Karena ini tidak ditanya. Andaikan ditanyakan. Berarti berpapasan dari kota A itu pada kilometer 50, dari kota B kilometer 75. Yaitu pukul 9.30. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi lanjut. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Nah, jika untuk nomor 4, jaraknya sama, ya berbeda apa? Waktu berangkat. Yang diketahui sama, hanya bedanya ini. Berangkat Eka tadi pukul 8.30. Nah, kalau waktu berangkatnya berbeda, maka harus dicari apa? Ya, selisih berangkat. Itu T1. Berapa? Nah, 8.30 dikurangi 0700. Jadi 08.30 dikurangi berangkat kendaraan pertama tadi pukul 7. Berarti ini 1.30. 01.30 artinya 1 jam 30 menit. Atau 1,5 jam. Nah, pukul berapa itu?
Ya, dihitung dari mana? Dari kendaraan kedua berangkat. Berarti sama dengan langsung T ya. Pukul berapanya sudah belum tadi? T ya. Pukul berapa? Oh ya ini dulu ya. Tadi kan baru selisih waktu. Nah, sekarang hitung dulu waktu tempuh untuk berpapasan. T sama dengan apa? Kalau kedua kendaraan waktu berangkatnya berbeda, ya D dikurangi P1 kali T1 dibagi P1 tambah P2. Berapa itu? D-nya 125, P1-nya 20, T1-nya 1,5 tadi. Per P1 20, P2-nya 30. 125 dikurang 20 kali 1,5 itu 30. 125 kurangi 30 berapa? Sedangkan 20 tambah 30 itu 50. Berapa? Iya, 95 per 50 jam. Berapa itu? 1 jam 45 per 90 kali 60 menit. 1 jam 54 menit. Kalau T-nya berapa? 1,45 per 50 jam. Boleh. Nah, sekarang pukul berapa? 08.30 ditambah 154, yaitu 0984 atau 1024. Sama dengan tadi ya, jarak K2 saat berpapasan dari B, D2, P2 kali T. T-nya tadi, ini 145 per 50 itu sama dengan 1,9. Berapa itu? Atau 95 bagi 50 itu kan sama dengan 100. 90 bagi 100 kan sama dengan tadi. Jadi 57 kilometer. Jadi nah kalau ini jarak K1 saat berpapasan dari kota A langsung dikurangi D2. 125 kurangi 57 sama dengan 68 kilometer. Jadi Ali dan Budi berpapasan pada kilometer 68 dari A atau kilometer 57 dari B. Ini tadi yang pertama dari B. Boleh saja yang dihitung dari B duluan, ini sengaja. Ya. Pada pukul 10.24. Mana ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dilanjut nomor yang terakhir, nomor yang ke-6. Jarak kota A dan B ke B adalah 300 km. Jika dari kota A ke kota B mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dia dari kota B ke kota A mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Mereka berangkat pada waktu yang sama, yaitu pukul 7. Bila mereka menempuh jalur yang sama, maka pukul berapa mereka berpapasan? Jadi hanya ditanyakan pukul berapa. Penyelesaian ini masalah berlawanan arah berangkat pada waktu yang sama dan berpapasan. Maka langsung dihitung apa? Waktu yang diperlukan untuk berpapasan. Sebelumnya ditulis dulu yang diketahui. Dua kendaraan jika dari kota A ke kota B dengan sepeda motor kecepatan 40 km per jam, kemudian berangkat pukul 7. Pada saat yang sama dia dengan kendaraan K2 yaitu sepeda motor juga. Kendaraan kedua apa? Mobil, maaf bukan sepeda motor nih ya. Mobil. Kendaraan kedua adalah mobil. Nah, mobil, saya tidak salah ya. Ini
Sudah tadi. Ini ya, ketahui tadi ya. Ini mobil, kendaraan kedua mobil ya. Biar kecepatannya 60 km per jam dari B ke A dengan jarak 300 km. Ditanyakan pada kilometer berapa Dika dan Diar berpapasan dan pada pukul berapa. Oh, ini hanya ditanyakan pada pukul berapa, tidak ditanyakan pada jarak berapa. Nah, ini ditanyakan hanya satu yang ditanyakan. Nah, pada pukul berapa Dika dan mereka berpapasan gitu aja ya. Tulis juga Dika dan Diar. Nah, jadi hanya ditanyakan pada pukul berapa, tidak ditanyakan pada jarak berapa. Ini lebih singkat ini pertanyaannya. Sudah tadi. Ini yang nomor 5. Sekarang yang nomor 6. Nah, jawab tadi. Waktu tempuh. Ini ditanyakan hanya pada pukul berapa mereka berpapasan di jalan. Atau Dika dan Diar berpapasan di jalan. Nah, waktu yang diperlukan untuk kedua kendaraan berpapasan kalau berangkatnya pada waktu sama gimana? Masih ingat tadi? Ya, T sama dengan D dibagi P1 per P2 ditambah P2. Jadi 300 dibagi 40 tambah 60. 300 per 100, 3 jam. Dihitung dari mana? Dari kendaraan kedua berangkat. Pukul berapa? Karena keduanya bersamaan ya. Bukan waktu berbeda itu waktu sama. Berarti pukul berapa ya? 7 tambah 3 jam. Yaitu pukul 10.00. Jadi mereka berpapasan atau Dika dan Diar berpapasan pada pukul 10.00. Mana? Bisa dipahami sampai di sini? Adakah kesulitan? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Amin. Nah, kalau begitu, mari coba kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Nah, sebagai rangkuman apa? Ini yang harus selalu kalian ingat. Bagaimana menyelesaikan masalah dua buah kendaraan, misalnya K1 dengan K2, dengan kecepatan yang berbeda. Ya. Kalau kendaraan pertama kecepatannya V1, kendaraan kedua kecepatannya V2, berjalan pada jalur yang sama, menempuh jarak misalnya dari A ke B, atau sebaliknya jaraknya adalah D. Maka ada 3 kemungkinan, mungkin waktu berlawanan arah, waktu berangkat bersama-sama, atau berlawanan arah waktu berangkat berbeda, atau searah waktu berangkat berbeda dan kecepatannya berbeda. Kalau kemungkinan yang pertama, berlawanan arah berangkat pada waktu yang sama, maka bagaimana menghitung waktu yang diperlukan untuk kedua kendaraan berpapasan? Tadi apa? Ya, T sama dengan D per P1 tambah P2. Kemudian pada jarak berapa atau pada kilometer berapa dari A? Ya, D1 P1 kali T. Kalau dari B, D2 P2 kali T atau D dikurang D1. Kalau berangkatnya berbeda, maka dihitung dulu selisih berangkat kedua kendaraan. Yaitu T1
sama dengan waktu kendaraan kedua berangkat dikurangi waktu kendaraan pertama berangkat. Baru hitung waktu yang diperlukan untuk berpapasan dari kendaraan kedua berangkat atau dari kendaraan yang belakangan berangkat. Mana? Ya, T sama dengan D dikurangi P1 kali T1 per P1 tambah P2. Kalau menyusul, waktu untuk kendaraan kedua menyusul kendaraan pertama, T sama dengan P1 kali T1 dibagi P2 dikurang P1. Hitung dari mana? Dari kendaraan kedua atau yang belakangan berangkat. Pada jarak berapa? Ya, D2, yaitu P2 kali T. Literasi. Nah, ini supersonik. Supersonik adalah kecepatan di atas kecepatan suara yang kira-kira adalah 343 m per d. 1087 kaki per detik. 761 mpg. Nah, juga 1225 km per jam di udara pada permukaan laut. Kecepatan ini 5 kali di atas kecepatan suara. Kalau kecepatan yang 5 kali di atas kecepatan suara itu disebut hipersonik. Pecahan supersonik adalah gerakan retak lebih cepat dari kecepatan cahaya di bahan rapuh. Ini saya ambil dari Wikipedia. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini terkait dengan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu atau waktu, jarak, dan kecepatan. Seri pembelajaran ke-13. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang salah tidak jadi masalah, masih bisa dibetulkan. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditulis di bawah komentar video ini atau boleh dikirim melalui WA saya 0821 530039192. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan tetap semangat khususnya adik-adik untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Mudah-mudahan semua adik-adik akan menjadi orang yang sukses dalam segala hal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.